Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-8 di penanggalan Hijriyah, yakni bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriyah, bertepatan dengan 11 Februari 2024 Masehi. Ada sebuah hadis yang akan kita ingatkan kepada kita semuanya di bulan Sya'ban. Sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, di mana beliau memperhatikan, jadi para sahabat, indahnya kehidupan mereka memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka mendengar apa yang diucap oleh Nabi SAW, sehingga apa yang beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, saksikan dan yang apa mereka dengar, alhamdulillah itu sampai kepada kita, yang dikumpulkan para ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka, sehingga kita bisa mempelajarinya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Wahai Nabi Allah, kenapa Anda banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahru yaghfurun nas." Bulan Sya'ban itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, karena bulan Sya'ban berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita mengetahui keutamaan bulan Rajab, salah satu bulan haram. Begitu juga keutamaan bulan Ramadan, kita juga mengetahuinya. Sehingga Sya'ban seolah-olah dianaktirikan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Tunggulah dahulu, sekarang kan tidak bulan haram lagi, tunggulah dulu, nanti kita gaspol di bulan Ramadan. Jadi santai-santai sajalah dulu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban, bulan yang diangkat amalan illa rabbil alamin, kehadapan Rabbul alamin. Fa uhibbu
ayyurfa'a amali wa ana shaim. Lalu kata Nabi SAW, aku menyukai, aku senang ketika amalanku diangkat ke sisi Rabbul Alamin, aku sedang berpuasa. Jadi Sya'ban, catatan amalan kita diangkat setiap tahunnya di bulan Sya'ban. Begitu juga yang pekanannya, yaitu di hari Senin dan Kamis. Maka kita nasihatkan, istilahnya anjuran bagi kita pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu, agar melatih diri di bulan ini untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Misalnya kita belum pernah Senin Kamis, kita berusaha Senin Kamis. Kita belum pernah puasa pertengahan bulan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah, kita berusaha. Atau yang lebih lagi, kita puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu lebih afdol lagi. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh ulama terdahulu di bulan Sya'ban ini? Bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya para qori, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Mereka telah memulai, orang-orang ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang soleh terdahulu telah memulai bacaan Al-Qur'annya di bulan Sya'ban, yang biasanya satu hari satu juz, misalnya one day one juz misalnya. Di bulan Sya'ban ditingkatkan misalnya 1,5 juz atau 2 juz satu harinya, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita sudah terlatih untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran. Ada peningkatannya, ada perubahannya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya seperti sedekah atau yang lain-lainnya yang Allah mudahkan, maka usahakanlah kita di bulan Sya'ban ini, karena tidak ada antara lagi, insya Allah Allah beri kita kesempatan. Maka setelah bulan Sya'ban berlalu, insya Allah kita memasuki bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang soleh terdahulu merindukan kehadiran bulan Ramadan, sehingga sebagian mereka pernah berucap bahwasanya orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama kita, 6 bulan mau memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah memperjumpakan mereka di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka pun berdoa agar Allah menerima amal solehnya di bulan Ramadan. Begitulah gambaran amalan keimanan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkhusus untuk ibu-ibu kita, saudari kita yang di belakang, terkhusus nasihat bagi mereka, yaitu mengingat apakah telah diqadha puasa bulan Ramadan. Karena masih ada kesempatan 1 bulan lagi. Seandainya belum, maka ini kesempatan untuk mengganti yang kebiasaan wanita, perempuan yang tiap bulan ada tamunya. Maka apabila bulan-bulan sebelumnya belum digunakan untuk menggantinya, mengqadhanya, maka usahakan secepatnya, karena waktu cepat berlalu. Nanti khawatir tahu-taunya sudah 27 Sya'ban, sehingga tidak ada waktu 1 pekan untuk mengganti puasa di Ramadan tahun yang lalu. Baik, itu sedikit muqaddimah kita untuk mengingatkan, memotivasi kita agar mempersiapkan diri untuk memasuki bulan yang mulia. Dan insya Allah kajian kita 1 kali lagi, insya Allah di pekan yang 2 pekan lagi kita akan berbincang, istilahnya membawakan tema-tema
sekitar keutamaan atau amalan-amalan sunat atau yang lainnya sekitar bulan Ramadan insyaallah biiznillah. Jadi untuk kajian kita di kitab Bahjatu Qulubil Abrar ini yang terakhir di musim ini, maksudnya di semester ini. Kalau kita sekolah di semester ini yang terakhir, hadis yang ke-12 insyaallah. Di kita di Ramadan libur insyaallah, umur panjang di bulan Syawal, tergantung panitia pengurus masjid apakah disediakan lagi waktu yang sama atau bagaimana. Kita akan lanjutkan kitab yang kita bahas ini, yaitu Bahjatu Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati. Dan insyaallah kita memasuki hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 yang bunyinya, An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih 5.000 hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia ini, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Daus, salah satu kabilah di nama kabilahnya Daus, maka dinisbahkan Ad-Dausi. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang beriman, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, dan di setiap keadaan orang beriman itu dalam keadaan baik, khair. Lalu dilanjutkan sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, seriuslah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, kata Nabi SAW, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala takul law, apabila ada suatu musibah yang menimpamu, sesuatu yang tidak disukai, kata Nabi, fala takul law, maka jangan katakan law anni fa'altu kada, seandainya, sekiranya, andai kata aku melakukan yang ini, kana kada wa kada, lalu aku melakukan yang itu, yang ini, yang itu. Walakin qul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang dikehendakinya. Fa in law taftahu ala syaitan, apabila, maka sesungguhnya ungkapan andai kata, seandainya, itu akan membuka amalan-amalan syaitan. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, tidak diragukan lagi kesahihannya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini memiliki faedah yang sangat banyak sekali. Namun tentu tidak semuanya bisa kita sebutkan di kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun tidak semuanya bisa kita pelajari waktu yang tersedia ini, maka kita petik beberapa faedah pelajaran dari sabda, ungkapan
Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan nubuwah yang Nabi terima dari sisi Rabbul Alamin melalui malaikat Jibril. Jadi hadis juga termasuk wahyu. Kita mengetahui wahyu kitabullah, dan ada wahyu yang kedua yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi SAW tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan. Namun perbedaannya, kalau Al-Quran kitabullah itu mutlak, tidak perlu penelitian lagi. Adapun hadis sabda Nabi SAW itu butuh penelitian, karena ada riwayatnya yang sahih, ada riwayatnya yang dhaif atau lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama bahwasanya hadis ini mencakup pokok-pokok yang agung dan kalimat-kalimat yang lengkap. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama-sama, merupakan berisikan kandungannya pokok-pokok yang agung di dalam agama kita. Kemudian berisikan juga kalimat-kalimat yang lengkap. Seperti al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Di sini ada sifat Allah mahabbah, yaitu cinta. Allah mencintai. Betapa banyak kita jumpai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, kemudian mencintai juga orang-orang yang mensucikan, bersuci. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita beriman dengan kabar tersebut. Al-Quran menjelaskan, kemudian Nabi juga menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai sifat cinta, mencintai hamba-hambanya. Lalu harus kita tetapkan tanpa kita selewengkan maknanya. Tentu berbeda Rabbul Alamin dengan cinta makhluk. Cinta makhluk ada sesuatu. Adapun cinta Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan Allah inginkan terhadap hambanya. Apabila hamba itu bertakwa, maka Allah mencintainya, dan apabila dia durhaka, wal'iyazubillah, maka Allah murka terhadap hamba tersebut. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala di sini berkaitan dengan keimanan. Dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW di hadis yang lain, bahwasanya iman itu memiliki 70 cabang lebih. Dan yang paling tinggi fa'alaha qaul la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi, cabang-cabang yang 70 lebih tadi itu, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi dari cabang keimanan yang lebih dari 70. Kemudian di hadis tersebut disebutkan lagi bahwasanya malu, al-haya, rasa malu termasuk juga bagian dari keimanan. Jadi malu, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang beriman yang kuat lebih dicintai dengan orang yang beriman yang lemah. Perhatikan di sini, wa fi kulli khair. Ini menjawab pertanyaan yang hadir di dalam pikiran kita. Bagaimana Ustaz, seandainya dari hadis ini, apakah Allah hanya mencintai orang yang lengkap fisiknya,
Bagaimana dengan orang yang ditakdirkan cacat? Bukankah dia lemah? Di sini disebutkan oleh Nabi, wa fi kulli khair. Dan setiap keadaan orang beriman itu kebaikan. Bahkan dijelaskan oleh ulama tentang orang beriman yang kuat ini bukan kuat fisik saja. Betapa banyak kita saksikan para pemuda ketika tadi kita lewat dari arah Yosudarso, itu pemuda kiri kanan dengan sepeda motornya, itu kita yakin mereka pemuda-pemudi, remaja-remaji yang kuat, tetapi tidak bisa mengarahkan stang motornya ke masjid-masjid yang dikumandangkan azan. Kita meyakini secara fisik mereka orang-orang kuat. Mungkin orang yang sport di belakang ada lapangan, mengejar-ngejar bola, mengeluarkan keringat, berolahraga, kuat fisiknya. Tapi sangat kita sayangkan, waliyadzubillah, ketika azan berkumandang mereka tidak hadir di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana poin dari keimanan yang kuat tersebut adalah keimanan yang maksudnya bukan fisik saja. Ada suatu kisah yang kita ketahui di Masjid Nabawi di musim bulan Ramadan, tepatnya di bulan Ramadan, orang yang kurang fisiknya, yang mempunyai Allah takdirkan satu kaki, dan di sekitar tahun 90-an sebelum tahun 2000, itu bacaan imam di Masjid Nabawi tidak seperti bacaan sekarang. Itu bisa 1 juz, 2 juz. Lama berdirinya. Lalu disaksikan oleh yang menceritakan ini dengan satu kaki lama berdirinya. Dari segi fisik memiliki kekurangan, tetapi dari segi keimanan Allah lebihkan. Kalau kita 1 juz dengan 2 kaki sudah bergerak-gerak, bilo ka suji rukuknya, bilo Allahu Akbarnya. Tapi orang yang diceritakan tadi dengan 1 kaki berdiri dalam keadaan yang lama, mungkin ada setengah jam baru rukuk. Itu kekuatan keimanan yang Allah berikan terhadap hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti juga sebagian kita yang hadir, mungkin kebanyakan yang sudah sepuh, yang sudah tua, atau kita istilahkan juga lolita, lolos 50 tahun. Bayangkan dengan remaja-remaja yang pemuda-pemuda yang kuat, mana yang lebih banyak yang hadir? Itu yang tua-tua yang banyak yang hadir. Karena keimanan berbeda, tingkat-tingkat keimanan berbeda. Dan di sini kita juga bisa memetik pelajaran bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ta'atur rahman, dengan mentaati ar-rahman, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yankus itu ta'ati syaitan, dengan mentaati syaitan. Kalau mentaati syaitan, keimanan akan down, akan turun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, bahwasanya hadis ini termasuk dalil bahwasanya apapun kondisi orang beriman itu baik. Apapun kondisinya, yang penting beriman. Ajaba amrin lil mu'min. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh ajaib, anehnya perihal orang beriman. Setiap urusannya itu dalam kebaikan. Apabila dia ditimpa suatu yang dia suka, maksudnya dia mendapatkan kenikmatan, syakar, dia bersyukur. Kemudian jika ditimpa musibah, dia bersabar. Itu juga baik baginya. Ketika ditimpa, diberi nikmat, sesuatu yang dia suka, dia bersyukur, itu baik bagi orang beriman.
Dan apabila ditimpa musibah, dia bersabar, itu juga baik bagi. Dan tidak ada kondisi seperti itu yang didapatkan kecuali orang-orang yang beriman. Perihal orang beriman, semua urusan perkaranya baik. Dan hadis ini pelajaran juga, poin pentingnya yang kita angkat di pengumuman tadi, di flyer pengumuman, itu mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat maksudnya kuat keimanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu berbeda-beda di dalam kebaikan. Bahkan mereka dibeda-bedakan dalam kebaikan. Ada seseorang itu mungkin dilebihkan, dia bisa banyak sholat sunnah. Ada yang satu lagi, dia dilebihkan dengan mudahnya dia berinfak atau bersedekah. Ada yang satu lagi dilebihkan dengan qiraatul Quran, membaca Quran. Jadi tidak semua orang sama. Setiap orang beriman itu berbeda-beda. Dan pergunakanlah apa yang Allah mudahkan bagi kita untuk melakukannya dengan segera. Karena untuk kebaikan jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Karena penundaan ibadah itu adalah salah satu dari waswas syaitan. Contoh, misalnya kita di tengah malam terbangun jam 3 malam. Itu pergi, biasanya buang air kecil, pergi ke toilet, dilihat sebelum ke toilet, oh baru jam 3, lamu orang azan nih. Waktu kini jam 5:06 atau jam 5:05. Pas keluar dari toilet, tidur lagi. Karena itu memang bisikan syaitan. Bisikan syaitan, malam masih panjang. Tidur. Akhirnya kita tidur dan terbangun kagetnya ketika orang sudah azan. Akhirnya terluput sholat malam. Ini penundaan ibadah. Seharusnya sebaiknya kita berwuduk. Ketika kita berwuduk, maka hilanglah ikatan-ikatan syaitan di tengkorak kita. Ketika kita melakukan salat sunat, salat qiyamul lail, maka terbuka lagi ikatan-ikatan yang lainnya. Sehingga ketika kita bisa melangkahkan kaki salat subuh berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, maka siang itu kita menjadi hamba yang mudah melakukan aktivitasnya. Maksudnya jauh dari sifat malas. Ada saja yang kita akan lakukan. Misalnya setelah subuh, kita setelah zikir pagi, lalu kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah mudahnya seseorang apabila memulai aktivitasnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempermudah ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik juga dari hadis yang mulia tadi, yaitu hadis berikutnya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, seriuslah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Jadi diingatkan oleh Nabi, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkataan yang jawami'ul kalim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat Nabi, ungkapan yang pendek tetapi memiliki makna yang luas. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, kata Nabi SAW. Bersemangatlah, seriuslah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, dan minta pertolonglah kepada Allah. Ini mencakup perkara, seluruh perkara, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Perkara dunia, misalnya kita di dalam pekerjaan kita serius dalam pekerjaan kita, mencari penghasilan ma'isyah serius.
Karena bagi siapa yang berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, maka itu terhitung ibadah baginya. Bukankah nafkah seorang suami terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya itu terhitung sedekah? Sampai kata Nabi SAW, makanan yang disuapkan terhadap istrinya itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Ada sesuatu yang teringat kita, pekerjaan apa yang paling afdol di dalam agama kita? Semua pekerjaan rata-rata itu baik apabila sesuai dengan apa maksudnya, tujuan kita yang tidak ada larangannya. Namun berkebun atau bertani dengan berdagang itu ada beberapa dalil yang disebutkan. Kita bukan menafikan di zaman kita sekarang yang favorit ASN atau karyawan perusahaan asing atau segala macamnya. Tetapi di dalam sabda Nabi SAW, orang yang bertani, cocok tanam, dan orang yang berdagang itu memiliki keutamaan. Ada dalilnya yang mana Nabi SAW menyebutkan terhadap orang yang bercocok tanam atau bertani, ma min muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'risu au yazra'u zar'an, seorang muslim ketika dia menanam atau bercocok tanam, bertani, dan hasilnya itu kulu minhu thair, buahnya itu dimakan oleh burung. Kemudian au insan, atau dimakan oleh manusia, au bahimah, atau dimakan oleh hewan ternak, illa kana lahu sadaqah, kecuali itu terhitung sedekah. Atau ini secara umum itu pertanian. Adapun secara yang lebih luas lagi, yaitu misalnya kita memiliki perkarangan, kita menanam pohon mangga atau yang lainnya, seandainya itu dimakan oleh burung, itu termasuk sedekah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kita sepelekan, maka itu memiliki keutamaan. Adapun orang yang misalnya berdagang, ada sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi, at-tajirul aminus suduq, pedagang yang amanah kemudian yang jujur, ma'as syuhada, bersama orang yang mati syahid. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin, bersama nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang siddiq, wasyuhada yaumal qiyamah, dan orang-orang yang syahid, mati syahid di hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mempunyai mata pencaharian berdagang. Dari sini kita melihat bagaimana keseriusan petani, orang yang berkebun, bagaimana keseriusan orang yang berdagang, berusaha untuk membuka jualannya, dagangannya. Mungkin mereka pagi-pagi sudah buka. Lalu bagaimana usaha keseriusan mereka agar pembeli mau membeli dagangannya. Ada usaha di situ. Di sini yang kita maksudkan dengan ihris, seriuslah, bersemangatlah terhadap ma yanfa'uk, sesuatu yang bermanfaat bagimu. Lalu bagaimana seandainya kita ASN atau kita seorang karyawan, staf, segala macamnya? Maka berseriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaan kita. Itu masalah perkara dunia. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan keadaan orang-orang dari Bani Israel melihat harta kekayaan Qarun, dan itu dicela Qarun, dicela, lalu disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah bagimu sesuatu yang rezeki
keutamaan dari Allah untuk negeri akhirat. Nah, di sini dijelaskan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi dengan bekerja tadi serius kita, apapun pekerjaan kita, yang penting halalan thayyibah, yang tidak membuat harta tersebut laknat bagi kita. Apa harta yang laknat? Dengan curang, dengan merampok, dengan mencuri, dengan korupsi dan segala macamnya, dengan menipu. Itu harta-harta curang yang akan membawa laknat bagi orang, apalagi diberikan kepada anak istri. Apalagi apabila itu diberikan kepada anak istri, maka itu berefek yang tidak bagus bagi keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bermanfaat untuk perihal akhirat adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Di pelajaran kita sebelumnya tentang ilmu, bahwasanya salah satu keutamaan ilmu yang kita sebutkan di kajian kita sebelumnya, bahwasanya ilmu merupakan kebaikan dunia. Dalilnya yang kita bawakan ketika itu doa yang sering diucapkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, hasanah di situ, hasanah di dunia yaitu ilmu dan amal saleh. Itu kebaikan ilmu dan amal saleh. Kemudian wafil akhirati hasanah, hasanah di akhirat ai jannah, yaitu surga. Jadi dengan ilmu dan amal saleh, maka kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh ketika mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Qur'anul Karim, membaca kitab-kitab para ulama tafsirnya. Mungkin di antara kita sudah ribuan kali membaca surah Al-Fatihah, karena minimal 17 kali sehari dan semalam di rakaat, setiap rakaat salat fardu, ditambah salat sunat, sudah puluhan tahun. Maaf. Tetapi adakah di antara kita yang membaca tafsiran dari surah Al-Fatihah, tafsiran ulama dari surah Al-Fatihah, atau surat-surat yang pendek yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pernahkah kita membaca tafsirannya? Berbeda bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang mengetahui makna dari ayat tersebut, memahaminya dengan yang tidak. Mereka akan, orang-orang yang mengetahuinya akan mengikuti bacaan imam, hadir hatinya mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Berbeda orang yang tidak mengetahui, pas sadarnya ketika amin baru ikut juga amin. Adapun orang yang mengetahui maknanya, kandungannya, maka dia akan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, maka hadir lalu dikatakan pujian terhadap Allah, Rabb pengatur alam semesta alamin, maka dia akan hadir dalam hatinya. Ada hadir kekhusukan ketika dia mempelajari makna dari ayat-ayat tersebut. Karena waktu yang begitu singkat, maka di bagian akhir itu disebutkan oleh Nabi SAW, terhadap sesuatu jangan kita katakan lau. Seandainya kita melakukan, misalnya ada sesuatu yang tidak kita suka, seandainya kamu tidak pergi tadi, misalnya anak kita tabrakan, misal contoh, waliyazubillah, seandainya kamu tidak pergi tadi, seandainya kamu melakukan ini, itu jangan dilakukan lau-lau tadi. Tetapi ucapkanlah, misalnya si fulan, anak bapak tabrakan misalnya, maka ucapkanlah qadarallahu masya'a fa'al. Itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat hati kita tenang. Karena itu akan menambahkan keimanan sebagaimana yang di awal tadi, menjadikan keimanan yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa kita petik faedah dari hadis ini. Yang penting itu keimanan yang kuat adalah modal utama bagi kita untuk memasuki bulan Ramadan.
Karena yang diseru itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.